Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bisa hadir di Bait-Nya yang kudus. Kita mau siapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di Bait-Mu yang kudus ini kami mau siapkan hati kami, hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, biar lewat hidup kami nama Yesus Kristus Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji dan memuliakan namanya. Sebab hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kita. Haleluya. Angkat pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dia yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari umat Tuhan kita berdiri bersama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan kita di hadapannya, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
hatimu. Kini saatnya kami mau bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh tos kanan kirinya, katakan kita harus selalu bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Masalah apapun yang boleh kita hadapi, kita tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Dengan wajah tersenyum kita mau nyanyikan lagi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan soraklah. Yes, soraklah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi mau katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ada dalam kehidupan kita, amin. Karena sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya, pasti diselamatkan. Haleluya. Dengan penuh sukacita dan semangat kita nyanyikan lagu ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan
salahnya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan apa? Dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus. Amin. Benar yang kuat. Nama Yesus, kota Bethel yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Baik semua Tuhan kita katakan, nama Yesus. Amin. Haleluya. Kota Bethel, puji Tuhan. Nama Yesus, kalahkan nama Yesus. Sekali lagi dengan lebih semangat. Nama Yesus, nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus, kota Bethel yang teguh. Yes. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Olehnya lah kita diselamatkan. Puji Tuhan, sudah keringetan? Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah waktu yang berbahagia bagi kita semua. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya, kami persilahkan. Apakah ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidup, pertolongan Tuhan yang dialami dalam kehidupan kita? Kita angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Apakah ada yang mau bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan? Ada? Ayo, jangan malu-malu. Ojo izin-izin, kata orang Jawa. Kalau tidak ada, kalau begitu saya ya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bisa hadir di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Abdiel. Kurang lebih saya ada 2 minggu, hanya 2 minggu ada di sini karena nanti akan saya kembali ke Sumba NTT. Kurang lebih 1,5 tahun kami satu keluarga, suami istri dan anak-anak ada di Sumba NTT dengan tujuan adalah penginjilan, menjangkau anak-anak remaja Sumba bagi Kristus. Dan selama ada di sana memang penyesuaiannya sangat berat, khususnya bagi 2 anak kami. Anak yang pertama sekarang kelas 1 SMA, yang kedua kelas 5 SD. Awal-awal mereka omong, kapan balik ke Jakarta? Kapan balik ke Jakarta? Karena perbedaannya jauh sekali. Di Sumba NTT tidak ada mall,
Tidak ada tempat-tempat wisata yang sifatnya tempat rekreasi, hanya ada pantai dan juga sawah begitu ya. Jadi itulah yang menjadi pemandangan. Tapi bersyukurnya berjalannya waktu, mereka mulai bisa menyesuaikan diri. Bahkan logat mereka sekarang sudah logat Sumba. Ya, ikut sama seperti orang-orang Sumba, berbeda dengan kita. Kenapa? Karena mereka itu berjumpa dengan teman-temannya setiap hari di sekolah. Seperti itu ya. Dan bersyukur juga mereka akhirnya mau tinggal di sana sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami melayani di sekolah-sekolah, di gereja-gereja, di kampung-kampung, menjangkau generasi-generasi muda Sumba bagi Kristus. Bahkan kami membuka sekolah penginjilan, sekarang sudah angkatan yang keempat. Kenapa kami buka sekolah penginjilan? Karena belum tentu kami selamanya ada di Sumba. Kami sampaikan kepada orang-orang Sumba, generasi muda Sumba yang sudah dimenangkan bagi Kristus. Kami katakan, kami bukan orang Sumba, mau menjangkau orang Sumba bagi Kristus. Tapi kalian adalah orang Sumba. Kalian harus punya hati yang lebih besar untuk menjangkau sesama kalian bagi Kristus. Makanya kenapa kita buka sekolah penginjilan. Supaya melalui kalianlah generasi-generasi Sumba bisa dimenangkan bagi Kristus. Dan puji syukur kepada Tuhan, setiap waktu, setiap momen-momen tertentu, kami libatkan mereka untuk pergi ke kampung-kampung, pedalaman-pedalaman untuk menjangkau sesamanya bagi Kristus. Mulai dari anak remaja usia kelas 1 SMP sampai SMA. Mereka terjun untuk pergi pelayanan penginjilan bersama-sama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 1 mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhanlah kami menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, pernah kami ditolak, pernah ada waktu pelayanan itu pisau jatuh tiba-tiba dari atap rumah pas di depan muka saya. Untung saja tidak kena kepala saya gitu ya. Selalu ada pekerjaan iblis yang ingin menghalangi pelayanan penginjilan. Tapi Yesus lebih besar. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kami terus berjuang untuk memberitakan kabar baik keselamatan ini. Khususnya di mana Tuhan tempatkan, yaitu di wilayah Sumba. Ada yang sudah pernah pergi ke Sumba? Atau ada orang Sumba di sini? Iya, nanti kapan-kapan jalan-jalan ya, karena pantainya di sana sangat bagus. Iya, demikianlah kesaksian yang bisa saya sampaikan. Doakan supaya pelayanan ini tetap terus berjalan. Amin, puji Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Kuncara, Sarjana Teologi. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Firman itu yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus melangkah, berjalan menurut rencana dan kehendak-Nya. Banyak tantangan, banyak masalah yang boleh kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu dengan penuh kesungguhan hati kita mau menyatakan, saya cinta Engkau Yesus. Saya tetap mau setia kepada Engkau Yesus seumur hidup saya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari umat Tuhan kita berdiri bersama di hadapan-Nya. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Firman-Mu ya dan amin.
besar Tuhan, yang terbesar Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami sampai pagi hari ini dalam kesehatan yang baik, dalam kondisi yang baik, bukan semata-mata kekuatan kami Tuhan, tetapi kebaikan-Mu yang menyertai kami Tuhan. Bahkan berkat-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau bersehati Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa dituntun oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diproses menjadi berhasil oleh Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat Tuhan pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Senang bisa bertemu Bapak Ibu semua di tempat ini. Terima kasih buat hambanya, Ibu Gembala, Ibu Tris yang memberikan kesempatan saya bisa ada di tempat ini. Saya kalau ke Sunter tuh rasanya senang Bu. Artinya kembali ke rumah. Kembali dalam keluarga besar. Karena saya ada 30 tahun tinggal di Sunter. Jadi kalau saya balik ke sini tuh nostalgia. Semua jalan-jalannya masih hafal. Puji Tuhan, ya kita bersama-sama pagi hari ini kita mau belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus bertekun dalam proses. Kenapa saya mau berbicara proses pagi hari ini? Sebab Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup kita ini juga adalah proses. Ya. Kan nggak mungkin dong ujuk-ujuk saudara lahir tiba-tiba menjadi gede begini. Ya. Kan nggak mungkin, semua ada prosesnya. Pertumbuhan gereja di tempat ini juga ada prosesnya, betul ya Bu Gembala? Pasti ada prosesnya. Ya. Proses yang harus kita jalani. Semua ada stepnya, semua ada langkahnya, semua ada waktunya. Gak mungkin tiba-tiba saudara dan saya bisa besar, tiba-tiba jadi seperti ini, enggak ada. Makanya saya mau berbicara, mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup adalah proses. Sebab kenapa? Sebab hari-hari ini banyak terjadi fenomena ya yang maunya serba cepat. Ya. Apa-apa serba cepat. Makanya kalau saudara lihat makan aja sekarang ada namanya fast food. Maunya cepat. Mie ada yang namanya instan. Kopi ada yang namanya instan. Semua maunya cepat saudara. Ya. Padahal saudara mau tahu enggak semua ya itu bisa enggak semua bisa cepat. Bayi lahir butuh belajar duduk, merangkak, duduk, berjalan, berlari, sekolah. Enggak tiba-tiba bisa instan, enggak ada bayi lahir langsung bisa jalan, bayi lahir langsung bisa lari. Betul apa betul? Iya Pak iya, betul kan? Enggak semua dalam kehidupan kita itu bisa semua serba cepat. Ya benar, makin cepat makin baik, betul. Enggak salah. Orang ngomong time is money, betul, betul enggak salah. Tapi sekali lagi, dengar ya, enggak semuanya bisa berjalan. Pertumbuhan fisik kita, jasmani kita, ya, enggak bisa tiba-tiba prosesnya cepat. Semua ada waktunya, ya, semua ada prosesnya. Ada orang belajar berjalan jatuh, ya, berdiri lagi, ya, berlari jatuh, ya, bangun kembali. Semua ada proses. Demikian juga hari ini pertumbuhan rohani kita. Ya. Pertumbuhan rohani saudara dan saya. Nggak ada yang namanya instan. Ya. Terlebih lagi saudara, ya, kita ada di dalam yang namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan nggak ada yang cepat. Saudara. Kurikulumnya juga nggak ada. Saudara harus lewat proses dan berjalan bersama Tuhan. Gak ada yang bisa berjalan
instan begitu cepat. Enggak, semua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan harus mengikuti yang namanya prosesnya Tuhan. Pagi hari ini mari kita hargai proses daripada Tuhan. Izinkan Tuhan merencanakan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Supaya hidup saudara dan saya menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes. Itu saudara. Ya. Jadi Tuhan itu akan memproses hidup kita. Ya. Membuat yang terbaik. Ya, saudara dan saya adalah bejana. Tanah liat. Ya. Tuhan penjunan. Kalau hidup kita ya mau seturut kehendak Tuhan, mau bersama Tuhan, saya percaya menjadi bejana yang indah. Taruh kata kita gagal, bejana itu pecah. Tuhan juga sanggup memperbaiki dan menjadikan bejana yang lain, yang lebih baik. Amin, saudara. Itu saudara. Ya, makanya kita lihat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya itu buatan Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Saudara Tuhan merencanakan saudara dan saya untuk melakukan yang terbaik. Untuk itu, ya kita dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudara sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mau hidup di dalamnya. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Ini ya, Tuhan tuh merencanakan loh. Lewat apa? Lewat proses. Kita dikikis, kita dibentuk, kita dimatangkan ya supaya menjadi sesuatu yang baik, yang berguna sehingga saudara dan saya bisa melakukan yang baik. Dan pada saat kita diproses ya, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya proses Bapak dan Ibu saudara sekalian ya itu menjadi baik sehingga buah yang dilakukan juga itu saudara. Makanya bertekunlah di dalam proses ya. Tuhan sudah merencanakan ya supaya semua baik. Makanya pagi hari dengar baik-baik, orang Kristen yang cari jalan pintas, dengar baik-baik. Akhirnya hanya akan ketemu kesengsaraan. Akhirnya akan ketemu kesulitan, kesusahan ya. Gak ada di dalam kekristenan yang namanya instan, yang namanya cepat. Gak ada yang namanya jalan pintas. Ya, sebab dengar baik-baik, kerajaan Allah selalu berbicara mengenai apa? Proses. Kerajaan Allah itu selalu berbicara mengenai proses. Jadi dengar baik-baik, kalau kita mau cepat, ya kita mau instan, ya gak ada saudara. Ya akhirnya saudara akan ketemu masalah, ketemu kesusahan. Karena prosesnya belum selesai. Pembentukan Tuhan belum selesai. Ya, tapi kalau proses itu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan, maka firman Tuhan ngomong kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Amin saudara? Ya makanya saudara, ya proses ini berbicara tentang apa? Tentang waktunya Tuhan. Ya mungkin dalam proses, mungkin nih saudara, ya mungkin saudara merasa nggak enak. Ada yang orang diproses nyaman. Ada orang yang diproses rasanya nggak enak, rasanya sakit, rasanya susah, ya. Mungkin yang nggak sabar merasa terlalu lama, tapi percayalah, ya Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, saudara dengar baik-baik. Untuk pemain musik boleh, ada 4 minimal keyboard deh, boleh ngiringin. Ya, semua ya dibentuk Tuhan untuk kita menjadi baik. Saudara, ya. Makanya pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan percayalah, semua akan indah. Saya minta ini. Pada waktu. Amin.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul Pak, betul saudara. Mari kita nyanyikan sekali bersama. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya saudara, Tuhan memberikan waktu, memberikan masa kepada kita yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita rencanakan. Tuhan lebih tahu, lebih mengerti daripada apa yang kita pikirkan. Dia akan memberikan yang terbaik. Makanya pagi hari ini saya nggak mengerti ya apa yang saudara hadapi hari ini. Ya kadang-kadang memang nggak bisa dipikirkan. Waktu Tuhan nggak bisa dimengerti. Ya kapan prosesnya selesai? Tapi percaya, berjalanlah bersama Tuhan. Ya pasti saudara akan mengalami sesuatu yang lebih baik. Amin. Ya, dan pagi hari saya nggak ngerti apa yang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya masalah, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan. Ya, ada tekanan yang berat. Saudara dengar baik-baik pagi hari ini Tuhan mengundang saudara dan saya datang kepada Tuhan. Amin. Saudara diundang. Kita diundang kepada Tuhan kalau kita sekarang mengalami masalah, mengalami tekanan yang berat, menghadapi persoalan. Matius 11 ayat 28-30, itu Tuhan mengundang kita. Dikatakan, marilah kepadaku, come to me. Ya. Semua yang letih lesu, yang punya masalah beban berat, aku akan memberikan. Itu Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara diproses, saudara mengalami tekanan, saudara menghadapi masalah yang berat, ya, Tuhan mengundang saudara, come to me. Come to me. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, sekali lagi Tuhan bawa kita dalam proses. Saudara dan saya sekarang harus melewati yang namanya prosesnya Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Proses yang pertama yang harus kita lalui adalah langkah-langkah proses yang kita harus lalui. Yang pertama yaitu tadi taat kepada. Taat, saudara. Taat aja. Taat itu dari depan dibaca ya taat. Dari belakang dibaca juga taat. Kalau mau diberdiriin juga taat, dibaca dari atas. Dari bawah juga taat. Ya. Tadi perintah Tuhan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara kasih Tuhan, kuk ini berbicara apa? Ya, di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, kuk itu dimaknai sebagai apa? Ketertundukan atau ketaatan kepada Allah. Kuk itu berbicara kita dipasang kuk supaya kita taat kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, satu-satunya jalan pintas dalam kerajaan Allah adalah ketaatan. That's it. Tidak ada jalan lain selain ketaatan. Kalau saudara mau cepat matang, saudara mau dewasa, saudara mau cepat berhasil, gak usah ya ada jalan pintas. Jangan menempuh jalan pintas. Ya, jalannya yang harus diikuti prosesnya itu taat. Kalau saudara taat, ya saudara akan mengalami sesuatu yang enak, ya, yang Tuhan sediakan, yang terbaik. Ya, itu yang saudara harus pikirkan. Ya, datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, maka cepat jadinya saudara. Amin.
Yesus memberikan kepada kita semua, ya, anak-anaknya, yaitu kuk. Ya. Kuk itu biasa ditaruh di atas pundak sapi. Ya. Supaya apa? Supaya sapi itu mampu bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kuk yang baik, ya, itu enggak menekan. Kuk yang baik itu memberikan kelegaan. Kuk yang baik itu memberikan si sapi itu bisa bekerja dengan nyaman. Itu kuk yang baik. Begitu juga Tuhan mau bersama-sama dengan saudara memikul kuk saudara, kuk saya bersama-sama. Tuhan berjalan bersama-sama. Supaya apa? Kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Tetapi yang perlu kita lakukan yaitu taat kepada perintah Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi kuk ini akan menolong kita supaya dengan adanya kuk kita bisa taat kepada Tuhan. Ya, kenapa? Kita harus dipasang kuk supaya kita taat. Karena kenyataannya hidup ini, ya, kadang-kadang manusia itu maunya semau gue, nggak mau dituntun, nggak mau diajar, ya, maunya semau gue. Bener apa betul? Ya apa iya? Mau gue hidup gue, urusan gue lah, betul ya? Hidup sembarangan, serampangan. Makanya Tuhan itu memberikan kuk supaya kita, supaya Tuhan memastikan hidup kita seturut kehendak Tuhan Sang Gembala Agung. Amin, saudara. Dan ketaatan itu, ya, akan membawa kita, ya, kepada penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi taat itu kenapa Tuhan minta kita taat? Karena taat itu akan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan apa? Ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara apa? Perintahku. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara tentang ketaatan. Ini artinya taat. Sebab kalau kita taat, ayat 2 berkata, apa? Karena akan panjang umurmu dan lanjut usiamu serta sejahtera akan ditambahkan kepada. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Ini ganjaran orang yang taat. Kenapa Tuhan mau kita taat? Ya, karena Tuhan ini loh, mau memberikan saudara panjang umur, lanjut usia. Bukan hanya panjang umur, lanjut usia, tapi sejahtera, ya, ditambahkan kepada kita. Jadi umur kita panjang, ya, ngapain? Usia kita sampai tua kalau kita nggak sejahtera, nggak ada damai, ya, isinya sakit melulu, isinya kurang melulu. Kenapa? Ya, nggak perlu. Makanya ketika kita taat, ya, maka Tuhan memberikan semua, bukan hanya panjang umur, lanjut usia, tapi kita bisa menikmati hidup karena damai sejahtera ditambahkan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi proses yang harus kita jalani adalah taat. Bertekunlah dalam Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kalau kita dipasang kuk, berjalan bersama Tuhan. Tuhan janjikan kan ringan. Bebannya enak. Kenapa? Karena kita nggak sendiri. Kita punya Tuhan. Makanya kalau kita masih merasa berat, susah, sulit, lama, Tuhan panggil, come to me. Come to me. Datang kepada Tuhan. Amin. Dilakukan proses yang pertama. Yang kedua, proses yang harus kita jalani, harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu berubah. Apa yang berubah? Tadi dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada Tuhan. Belajar apa sih? Ya, belajar karena aku lemah, lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, berusahalah menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Kita enggak sombong. Ya. Hari ini kenapa kita harus lemah lembut? Kenapa kita harus rendah hati? Hari ini saudara, kalau kita lihat, ya semua sosmed, isinya orang
flexing, orang pamer, ya. Bahkan semua, ya. Ya mungkin maksudnya nggak begitu ya, bahkan hamba Tuhan banyak dimasukin. Maksudnya nggak semua gitu kan. Nggak tahu, tapi ya itulah. Kalau saya ngomong, ya saya sebagai hamba Tuhan, ya intinya kita bisa punya hikmat menempatkan diri. Nggak salah sih, ya kita menggunakan apa yang mungkin menurut kita baik. Kita menggunakan barang branded, nggak masalah. Ya kan banyak juga yang pengusaha yang pendeta yang pengusaha banyak, saudara. Ya kalau dia punya hasil dia pakai ya boleh, nggak jadi masalah. Wong dia nggak mengambil, nggak ngutil, nggak minta gitu kan, ya boleh aja. Cuman menurut saya sih ya ada hikmat. Artinya ya kalau kita sebagai pengusaha ya pakailah barang-barang itu pada saat kita berusaha. Karena flexing itu bukan semua artinya negatif loh saudara. Flexing itu enggak negatif. Di dalam bisnis flexing itu perlu. Karena kita harus menunjukkan jati diri kita siapa. Hasil kita apa. Kalau dalam pekerjaan KPI. Hasilnya apa sih? Ya jangan-jangan kita mau ngajak kerja sama orang 100M, 30M, 50M ya. Nah, mobilnya aja Avanza. Mana orang mau saudara kerjasama. Jangan-jangan gua ditipu. Ya kan? Ya. Nah itu. Karena flexing itu enggak semua jelek. Tapi pada tempatnya. Hari ini ya banyak orang yang menggunakan flexing. Pamer. Ya. Bahkan banyak orang yang fokusnya pada eksternal. Betul ya Pak ya. Ya. Fokusnya eksternal. Yang dilihat orang. Ya, akumulasi kekayaannya, ya, apa yang dipakai, ya, yang kelihatan mentereng, betul kan? Itu fokus orang hari-hari ini kan, betul apa betul? Tapi nggak apa-apa, saudara kok takut-takut sih, ngomong betul, yang mantep aja, betul, amin, ya. Ya saya percaya di sini nggak ada, saudara, nggak ada yang ngaku maksudnya, nggak lah, saya percaya di sini nggak. Ini saudara, ya, tahunya semua seperti itu ya. Orang fokusnya hal-hal yang mentereng, saudara. Saudara perlu tahu, ya. Apakah itu yang harus kita lakukan? Ya, padahal Tuhan belum tentu melihat itu. Ya. Apa yang mau Tuhan lihat? Kita lihat Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Ini yang Tuhan mau ya. Sebab kami tidak memperhatikan apa? Yang kelihatan. Nah lo salah kan? Saudara mau lihat eksternalnya hebat, mentereng, ngejreng. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Kelihatan. Melainkan apa? Yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin, amin saudara. Ini. Ya, hati-hati jangan salah fokus. Saudara berubah menjadi orang yang rendah hati. Berubah menjadi orang yang lemah lembut, enggak sombong. Ya. Enggak hanya mau dilihat eksternalnya saja. Saya percaya Ibu Gembala juga mengajar saudara ya, mau jadi rendah hati. Mau lemah lembut, ya. Bukan hanya membangun eksternal yang kelihatan, tetapi lebih kepada internal. Karena yang internal itu yang dilihat Tuhan, saudara. Saudara percuma capek-capek, saudara. Ya, dandanin apa yang kelihatan jering, apa dilihat orang. Wah, padahal Tuhan gak perhatikan itu. Jangan salah fokus hari ini. Ya, Tuhan tidak memperhatikan hal yang kelihatan di luar. Ya, hati-hati saudara, karena itu bukan identitas saudara dan saya. Amin. Tuhan mengajar kepada kita untuk berubah. Dan perubahan itu harus kelihatan dalam apa? Sikap hidup kita berubah menjadi lemah lembut. Yang tadi cerewet, ya, jadi baik. Yang tadinya suka pamer, jadi rendah hati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita jalani prosesnya Tuhan, yaitu kita belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita lemah lembut dan rendah hati. Artinya Tuhan mau membuang kebiasaan kita yang buruk menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebab orang yang rendah hati,
orang yang lemah lembut itu ada ganjarannya, saudara. Ya. Tuhan meminta kita mengikuti proses Tuhan. Tuhan punya maksud, saudara. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 5 ini dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, memiliki bumi artinya apa, saudara? Memiliki bumi artinya berkat itu mengalir kepada saudara. Ya. Berkat itu dialirkan, dikirimkan kepada saudara yang punya sikap hidup yang lemah lembut. Yang punya sikap yang rendah hati. Itu yang Tuhan akan berikan. Saudara memiliki bumi. Ini berbicara tentang apa? Memiliki bumi yang namanya damai sejahtera. Tenang, aman, ya, makmur dan sentosa. Saudara, ini Tuhan mau saudara itu memiliki bumi. Artinya apa? Saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu saudara. Amin. Ya kenceng dong. Amin. Amin. Ya saudara, kelimpahan itu bukan berarti, jangan sempit ya. Kelimpahan itu bukan berarti cuman kaya. Tapi kelimpahan itu artinya kita diberi karunia menikmati hidup. Amin apa amin? Percuma saudara kaya, ya. Saudara kaya banyak uangnya, ya, perusahaannya 100, ya, banyak duitnya. Tapi saudara mau makan sop kambing, saudara takut darah tinggi. Mau makan babi karo, saudara takut kolesterol. Ya. Mau makan es krim, takut gula kencing manis. Percuma, ya. Saudara punya duit 1 koper juga percuma, saudara. Karena saudara nggak bisa menikmati. Itu memiliki bumi maksudnya. Supaya saudara memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Artinya menang di bumi, selamat sampai di surga. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, supaya kita seperti Tuhan Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Karena orang yang demikian yang akan menang di bumi, selamat sampai di surga. Saudara mau? Saudara mau? Belajar dengan Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau saudara? Katakan bersama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Saudara mau? Amin. Ikuti prosesnya Tuhan. Taat dan mau berubah. Supaya saudara bisa melihat dan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, makanya Tuhan nggak mau kita hidup biasa-biasa aja. Tuhan mau anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Ada bagian Tuhan janjikan, tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Itu namanya proses. Betul apa betul? Ya apa ya? Ya jangan nanti, waduh, Pak Pendeta kalau ngomong sih gampang gitu. Ya memang gak gampang, saudara. Tapi percaya, kalau saudara melakukan, janji Tuhan itu digenapi. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, dilakukan. Dan yang ketiga, janji Tuhan
ya, yaitu meringankan. Tapi di ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa saudara? Ketika kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, kita mau taat, ya, kita mau berubah, maka saudara ini janji Tuhan, beban saudara itu akan jadi ringan. Ya, itu janji Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, bagian Tuhan meringankan beban saudara. Tapi ada bagian yang saudara juga harus lakukan, yaitu saudara harus membuang beban hidup saudara. Beban dalam hidup. Banyak orang yang gak mau membuang, bahkan simpan. Bebannya apa sih? Ya, sakit hati. Ya, dikatain orang, dendam. Gua simpen, gua inget-inget loh. Ya, gua sampai mati gak akan lupa sama lo. Aduh, itu jadi beban gak? Beban. Kalau saudara inget-inget kesalahan orang, ya, inget-inget disakitin orang, beban, saudara. Ya, dendam. Ya, ntar gua balas. Awas. Wow. Betul-betul sakit. Nah, itu yang saudara harus buang. Kepahitan. Saudara harus buang. Ya. Kenapa? Karena itu beban. Ya. Sehingga saudara berat. Ya. Tuhan mau meringankan beban saudara. Tapi saudara juga harus menyerahkan beban itu. Buang kepada Tuhan. Buang kepada Tuhan. Kalau ada lagu sekolah minggu, buang ke laut. Buang kepada Tuhan. Buang kepada Tuhan. Beban sakit hati, dendam, iri hati, dengki. Buang, percuma saudara nyimpan itu. Saudara akan malah jadi berat. Makanya Tuhan ngomong kuk yang dipikul itu enak. Dan bebanku pun ringan. Sebab saudara memikul bersama-sama dengan Tuhan. Separuh beban saudara sudah dipikul oleh Tuhan. Yang separuhnya saudara harus lepaskan. Amin. Sehingga apa yang dikatakan, bebanku pun jadi ringan. Karena saudara gak punya beban. Buang saudara ya. Mazmur 55 ayat 22. Dia berkata, serahkanlah khawatirmu. Ya, khawatir itu beban. Ya, orang tiap hari mikirin, besok gimana ya. Ya. Ini tiap hari demo terus Jakarta gimana ya. Orang takut kan? Ya, orang mikir, nanti kalau demo terus usaha kita gimana ya. Khawatir, mikir boleh nggak? Boleh, tapi khawatir jangan. Karena khawatir itu bermikir terus menerus. Tiap hari isinya itu takutan. Ya. Itu buang. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Maka ia akan memelihara engkau. Ya. Dan tidak selamanya orang dibiarkan orang benar itu. Amin. Saudara. Jangan hidup penuh dengan kekhawatiran. Jangan hidup penuh dengan dendam. Penuh dengan iri, penuh dengan kepahitan. Itu bagian saudara buang. Ya, maka beban itu jadi ringan. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, itu baru separuh saudara. Tapi Tuhan ngomong, kalau beban itu mau ringan, saudara juga harus tinggalkan. Buang beban dalam hidup. Amin saudara. Sehingga firman tadi mengatakan bahwa yang kupasang itu enak. Dan bebannya pun. Saudara mau menyerahkan khawatir, menyerahkan sakit hati, menyerahkan dendam. Hari ini biar baik-baik, buang semuanya, serahkan kepada Tuhan supaya saudara bisa berjalan, supaya saudara bisa bekerja, supaya saudara bisa melayani keluarga, melayani gereja, melayani orang-orang di sekitar kita, supaya janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kadang-kadang makanya waktunya Tuhan itu nggak bisa dimengerti. Tapi percaya, ketika saudara harus mengalami proses, saudara harus mengalami proses. Tekunlah, saudara. Kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Kadang-kadang pikiran kita kan, ya, namanya proses itu kan maju ke depan. Namanya proses itu kan berjalan ke depan, ya kan? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, ya,
Enggak demikian. Maka saudara tangkap baik-baik. Saudara jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa rencana Tuhan itu membuat kita susah. Rencana Tuhan itu membuat kita sulit. Ya, berapa banyak orang ngomong, ngapain gua melayani Tuhan? Ternyata jadinya seperti ini. Ya, saya bukan maju, tapi malah mundur. Gitu. Banyak orang gitu kan, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ada gereja-gerejaan lagi. Saudara dengar baik-baik. Ya, kadang-kadang banyak orang seperti itu. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Saya ada video. Saudara, kalau naik pesawat, begitu saudara naik pesawat, saudara duduk, sabuk pengaman dipasang. Jakarta to Denpasar. Jakarta ke Denpasar. Harusnya dari Jakarta maju menuju ke Denpasar. Tapi apa yang terjadi? Coba videonya boleh diputarkan. Kadang-kadang apa yang saudara lihat? Ya, pesawat itu bukan maju loh, saudara. Tapi pesawat itu mundur. Pesawat itu justru mundur. Bukan pesawat itu maju, saudara. Ini saudara lihat. Sering nggak mengalami itu? Ya kan pasti kan setiap saudara naik pesawat, saudara akan mengalami. Pesawat itu boleh di-play. Pesawat itu, pikiran kita itu, kalau proses Tuhan kita maju. Tapi kadang-kadang, kenyataannya, justru malah mundur. Kenapa demikian, saudara? Ya, mundur ini gambaran. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang gak enak. Kadang Tuhan izinkan banyak hambatan. Kita jadi mundur. Tapi percayalah saudara, prosesnya Tuhan adalah membentuk kita. Prosesnya Tuhan membuat kita lebih baik. Memang saudara kita dibawa mundur. Kenapa? Karena Tuhan mau memperbaiki. Tuhan mau mengikis ego kita. Tuhan mau mengikis kesombongan kita. Ya, sehingga kita diizinkan kita gagal. Diizinkan kita mundur. Tapi percaya, Tuhan sedang mengarahkan hidup saudara saya. Begitu pesawat mundur, dia akan masuk di dalam runway. Tuhan sedang membawa saudara masuk di dalam runway-nya Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah di posisi, ya, di posisinya Tuhan, on track, ya, maka Tuhan yang akan membuat percepatan. Ya. Pesawat itu kalau sudah di runway dia akan melesat, saudara. Dia akan berjalan cepat dan akhirnya tinggal landas. Demikian juga hidup saudara dan saya hari ini. Tuhan izinkan mungkin kita akan mengalami sesuatu yang gak enak. Tapi percayalah, Tuhan sedang membentuk kita, membersihkan kita. Ya, supaya kita on track di dalam tracknya Tuhan. Dan supaya saudara mengalami percepatan. Bahkan saudara, it's okay. Gak bisa diputar ya? Oke, silakan putar. Ya, ini saudara. Kadang-kadang kita mengalami, bahkan setiap naik pesawat kita akan mengalami kita maju, mundur, itu bisa berat. Kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kesulitan. Kenapa? Tuhan sedang memproses saudara, membersihkan saudara, menyiapkan saudara, memberikan rencana yang indah sampai kita masuk di dalam kontraknya, sampai kita masuk di dalam peran, sampai kita siap ya, menerima berkat.
saudara mau mengalami janji Tuhan, saya undang semua tim musik maju ke depan. Kalau saudara mau melihat dan mengalami berkat Tuhan, ya, saudara lakukan, ambil langkah, ya, untuk terus taat kepada Tuhan. Mau berubah, mau dibentuk Tuhan. Dan saudara mau melakukan bagian saudara, itu membersihkan, menanggalkan setiap beban kehidupan yang ada. Sehingga beban saudara ringan. Pesawat itu kalau mau terbang, saudara, itu diukur gak beratnya? Diukur kan? Maka saudara kalau beli tiket pesawat pasti ada tulisannya kan, termasuk bagasi atau tidak bagasi. Kenapa? Saudara? Karena pesawat itu mau dihitung, ya, yang bawa bagasi berapa, yang bawa berapa. Sehingga penumpang itu ada batasnya. Kalau bagasinya banyak, maka penumpangnya nggak mungkin bisa penuh. Makanya bagasi pun dibatasin kan maksimum 20 kilo untuk di dalam negeri. Dan untuk keluar negeri maksimum sekarang bukan 30, saudara, 25 kilo. Kenapa? Ya karena beban pesawat supaya ringan, supaya pesawatnya bisa terbang, supaya bahan bakarnya jadi irit, bebannya jadi ringan. Ya makanya saudara, anggap baik-baik, jalan prosesnya Tuhan, terus bertekun di dalam Tuhan. Ya. Karena ketika saudara berjalan di bawah tuntunan Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang namanya ketenangan dan apa yang namanya kelegaan. Dia akan mengangkat beban kita, meringankan beban kita, dan menguatkan kita. Supaya kita bisa bertahan dan kita bisa hidup di dalam kemenangan. Amin. Saudara, lakukan. Karena saudara gak sendiri. Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Saya minta saudara gak sendiri. Kuk yang dipasang, itu saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara gak sendirian. Saudara disertai Tuhan. Amin. Dia gak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan yang setia. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
Kami punya Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, ajaib dan heran dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat kepadamu. Ajar kami untuk terus mau berubah, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kami boleh melihat beban kami bukan semakin berat, tapi beban kami semakin ringan. Karena kami tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah sekali-kali itu meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Kunchara yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus pakai beliau menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, boleh mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan usahanya, biar nama Yesus Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Kini saatnya ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik lewat setiap persembahan kami. Biar Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di gereja Tuhan di tempat ini. Terpuji namamu ya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ada warta dan juga doa syafaat, saya persilahkan. Warta. Shalom, selamat datang di GBI Abdiel Super Kirana. Kita dengarkan warta tengah minggu 22 September 2024. Ibadah wanita Selasa 24 September 2024 pukul 5 sore, pembicara Miss Willy. Pujian Ibu Jolime dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu diadakan ibadah anak atau Racer Rabu Ceria 25 September 2024 pukul 4:30 sore di tempat ini. Marta Tengah Minggu 29 September 2024, pembicara Mall, doa syafaat Ibu Purnama Syah, Kolektan Misa Sita dan Saudari Natalia, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Dana utang gereja yang dibutuhkan 10 juta rupiah, dan berikut total dana yang sudah terkumpul yaitu 4.850.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang dana utang tahun gereja, bisa transfer lewat BCA 19411101113. Yang ulang tahun di bulan September, Pendeta Trisnawati Wiana STH 9 September, Pendeta Pinto Santoso 9 September, Ibu Susi Setiawati 16 September. Terima kasih sudah mendengarkan warta. Happy Sunday, God bless.
Saudara dikasih Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah hari Minggu ini. Biarlah kita mau bersepakat berdoa kepada Bapa di surga. Kami bersyukur Bapa, karena hari ini kami boleh berada di dalam bait-Mu yang kudus. Kami telah menerima berkat-Mu Tuhan. Secara rohani kami telah diberkati melalui pujian penyembahan. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Kuncara. Biarlah kami boleh bertekun di dalam proses apapun Tuhan. Saat ini kami menaikkan syukur. Karena apa Tuhan? Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh melalui segala Tuhan rintangan, masalah, problem dalam hidup mereka. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman ini yang kami dengar pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Apapun proses yang kami alami, seluruh jemaat GBI Sunter Kirana, kami terus bertekun di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah terus bertambah-tambah Tuhan iman kami kepadamu, pengharapan kami, bahkan kasih kami kepadamu ya Bapa. Kami tidak Tuhan akan meninggalkan Tuhan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena pada saatnya, pada waktunya Tuhan Engkau memberikan mujizat-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat kemenangan lepas kemenangan di dalam kehidupan proses hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa sebagai gembala sidang para aktivis mungkin kami terbatas Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas ya Bapa. Engkau memperhatikan dan memperdulikan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, bahkan Tuhan pemuda-pemudi dewasa dan Tuhan lansia Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Bapa. Biarlah kekuatan Kau berikan kepada jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pengharapan di dalam Engkau. Iman yang teguh Tuhan di dalam Engkau. Percaya kepadamu sungguh ya Bapa. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan biarkan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan masalah kehidupan mereka, biarlah mereka tetap percaya, beriman kepadamu Tuhan. Indah pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati, yang sekolah Engkau berikan hikmat kepandaian, yang kuliah juga Engkau berkati mereka Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Sebagai seorang istri berikan Tuhan menjadikan kekuatan iman buat rumah tangga mereka Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah menghormati Tuhan orang tua mereka ya Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu, membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin saat ini mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan. Biarlah Kau bukakan jalan keluar Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau tolong. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Bapa Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Kau tetapkan menjadi gembala di tempat ini bukan satu kebetulan Tuhan. Terus kami membawa Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan Kau berikan. Kesehatan Kau berikan Tuhan. Hikmat marifat Allah terus Tuhan Kau berikan ya Tuhan. Di dalam pengembalaannya ya Bapa di tempat ini. Bahkan pelayanan keluar Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk menjadi berkat ya Bapa. Kami membawa Tuhan anak cucu mantu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Allah ada pada keluarga hamba-Mu ini Tuhan.
Dan apapun yang dikerjakan dengan tangannya Tuhan kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan Tuhan kami menyerahkan segala para aktivis ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Biarlah pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Buat para aktivis ini bersatu hati untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Bergandengan tangan untuk kemajuan pelayanan ada di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terus kami bawa kembali Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Kuncara Tuhan yang melayani di tempat ini pagi hari ini. Tuhan kami percaya Tuhan, hamba-Mu ada di dalam tangan-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu Tuhan. Kerjakan menurut kehendak hati-Mu Tuhan. Buat berhasil apapun yang dilakukan, kerjakan dalam pelayanan usaha. Oh Tuhan, keluarga Tuhan kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu juga buat hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Worship leader Ibu Igna. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu hamba-Mu Tuhan. Kalau Engkau percayakan hamba-Mu Tuhan di Sumba untuk melayani Tuhan, kami percaya Kau akan perlengkapi hamba-Mu dengan suami anak-anaknya. Kau berkati Tuhan, apapun yang diperlukan dibutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan urapan kuasa-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Tuhan tim musik Tuhan pagi hari ini kami percaya berkat Allah sudah Tuhan mereka terima. Multimedia Tuhan, penerima tamu kolektor semua yang mengambil bahagian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terus kami membawa ya Bapak untuk program Tuhan kerja daripada GBI Abdil di dalam tangan-Mu yang mendekat ya Tuhan untuk ucapan syukur gereja Tuhan hari Minggu depan. Kami Tuhan mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan Kau bekerja ya Bapa, biarlah Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bahagian di dalam ibadah minggu besok Tuhan, di dalam ucapan syukur gereja ini berdiri ya Tuhan. Oh, di dalam pengembalaan daripada Ibu Pendeta Trisnawati Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan hari minggu besok ya Tuhan. Dari pembicara Tuhan, baik worship leader, singer Tuhan, baik Tuhan acara-acara yang dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah wanita, doa malam Tuhan, racer kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk TK pemulihan boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Kami percaya TK pemulihan boleh menjadi berkat buat seluruh Sunter, bahkan di luar Sunter Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh memberikan anak-anak mereka untuk dididik di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa buat Tuhan TK pemulihan ini untuk orang tua murid yang belum percaya, yang belum Tuhan mengenal Engkau melalui TK pemulihan. Mereka boleh Tuhan mendengar kabar baik ini ya Tuhan. Pakai Tuhan Yesus TK pemulihan ini, anak-anak didik mereka di tempat ini boleh mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya ya Bapa. Pakai guru-guru juga yang mengajar. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk pemilihan gubernur yang semakin dekat, kami berdoa tolong Tuhan, kami hanya meminta kepadamu, berikan pemimpin yang takut akan Engkau untuk kota DKI Jakarta khususnya ya Tuhan. Dan untuk pelantikan Tuhan untuk Bapak Presiden yang baru, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keamanan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan setiap telinga akan mendengar Tuhan bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Dan setiap Tuhan lutut akan bertelut kepadamu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna, biar Roh Kudus yang sempurnakan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau yang sudah melawat kami pribadi lepas pribadi, bahkan Engkau yang sudah memberkati kami lewat pujian maupun lewat kebenaran firman-Mu
yang kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami selalu belajar taat dan dengar-dengaran kepadamu. Kami ingin bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi lebih dari itu kami ingin menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan tidak semudah kami membalik telapak tangan, tapi kami percaya Engkau yang akan mengubah karakter kami, Engkau yang akan mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap setia dan taat kepadamu. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan keluarga besar, anak cucu mantunya juga Engkau lawat dan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Bahkan kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Apapun yang akan kami kerjakan, kami letakkan dan kami taruh ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kami bisa menikmati berkat-Mu pun itu karena kasih karunia yang Engkau berikan buat kami. Engkau kenal hamba-Mu Bapak Pinto. Mari Tuhan Kau jamah, Kau ampuni segala dosa pelanggaran yang dia lakukan, baik disengaja maupun tidak Bapa. Kami percaya mujizat masih terjadi. Engkau terus pakai hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarganya, anak bahkan istrinya Tuhan. Kau jadikan dia penolong bukan perongrong. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Susi yang Kau telah pelihara sepanjang tahun dengan segala kesehatan, berkat, kekuatan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu, bahkan keluarga besarnya juga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cucu kami Tuhan Yesus, bahkan untuk kami sendiri selaku hamba-Mu. Kami bisa berdiri di hadapan-Mu bukan karena kekuatan kami, semua karena kasih karunia yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan terus pakai dan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara yang Tuhan kasih pagi hari. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah surga, kasih sukacita dan penyertaan mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersaat teduh.